إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari dari pembahasan kitab At-Tauhid, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan hal-hal yang patut untuk kita hindari berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada bab-bab yang lalu kita telah melewati beberapa masalah. Kemarin kita sudah membahas tentang ucapan hamba dan abdiku. Bahkan sebelumnya kita juga telah membahas tentang bab Allahumma ighfirli in syi'ta, yaitu ucapan seorang hamba dalam doa dia, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Dan pada bab-bab ini kita telah ketahui bahwa ucapan yang demikian ini adalah ucapan yang keliru. Apabila ditinjau dari kesempurnaan tauhid, yaitu ucapan abdi wa amati, hambaku dan abdiku. Meskipun yang mengucapkan ucapan tersebut dia tidak memaksudkan persamaan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas. Dan juga pada bab yang sebelumnya, yaitu ucapan seorang dalam doanya, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku, rahmati aku jika kamu berkehendak. Mungkin orang melihat, oh ini orang qanaah dalam doanya, dia nggak maksa. Tapi dalam Islam ini keliru. Kenapa? Telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu bahwa terkandung pada ucapan-ucapan tersebut bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan ketauhidan hamba kepada Rabbnya Subhanahu. Inti yang saya sampaikan di muqaddimah dari pembahasan kita ini adalah bahwa terkadang satu ucapan secara redaksional itu kita menganggapnya tidak mengapa. Akan tetapi dalam konteks agama ternyata dia mengandung makna yang salah berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa jika agama kita dalam perkara yang mungkin banyak orang menganggap ini sederhana,
Islam telah menjelaskan, memberikan batasan dengan batasan yang begitu ketat. Perkara yang kecil, orang menganggap apa sih urusannya ngucapin abdi wa amati, gitu ya. Emang apa salahnya orang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ini logika orang awam ya, menganggap apa salah. Ternyata Islam melarang dari hal itu. Ketika diindikasikan pada ucapan tersebut bentuk pemahaman yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, Islam melarang. Maka kalau perkara yang kecil di mata kebanyakan orang ini dilarang dalam Islam, lantas bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang besar, seperti mendatangi kuburan orang-orang saleh, meminta-minta kepada orang-orang saleh, bertawassul dengan makam Nabi, memanggil-manggil nama orang yang sudah mati. Nah, bab-bab akhir dari kitab Tauhid ini, hadirin sekalian dimuliakan Allah, kalau kita pahami, ini sebenarnya merupakan bantahan yang telak kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk dari syirik-syirik akbar. Jadi kita bisa bantah mereka melalui jalur ini. Kita bisa bantah mereka melalui bab ucapan seseorang Masya Allahu wa syi'ta. Kalau ucapan Masya Allah wa syi'ta saja dilarang, sedangkan itu hanya bentuk menyetarakan Allah dengan selain Allah, hanya dalam bentuk ucapan. Karena para sahabat ketika mereka mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, tentunya kita husnudzan, berbaik sangka dengan mereka, bahwa mereka tidak ingin menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara masyiah, kehendak. Ini berkat kehendak Allah katanya, dan kamu, maksudnya Nabi. Kita berbaik sangka bahwa para sahabat tidak ingin menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Dianggap bahwa kehendaknya adalah sama, iya kan? Karena para sahabat begitu kan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenahi ucapan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan kesalahan redaksional ini. Jelas ya? Maka kalau perkara kecil ini dibenahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah sesuai dengan kebijaksanaan Allah bahwa perkara-perkara yang besar yang merupakan penyimpangan dalam perkara akidah al-Islamiyah itu dibiarkan begitu saja? Jadi paham ini, kawan ya? Nah, ini bab dari pelajaran kita. Padanya terdapat satu pelajaran wajibnya seorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dalam keyakinan yang ada dalam hati, melainkan dalam redaksi ucapan. Karena jika yang dimaukan darinya hanya keyakinan dalam hati, kekeliruan dalam redaksi ucapan, itu nggak akan dibenahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib seorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang selayaknya hati dan juga lisan dia. Nah, pada bab kita yang akan kita ambil di siang hari ini, padanya juga terdapat satu pesan yang sama, yaitu harusnya seseorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita ambil babnya, berkata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, babun la yuraddu man sa'ala billah.
bab tidak boleh menolak permintaan orang yang minta dengan nama Allah. Tidak boleh menolak permintaan seseorang yang dia meminta dengan nama Allah SWT. Kenapa nggak boleh? Nah itu tadi yang saya singgung di depan. Kenapa? Karena memenuhi permintaan orang ini termasuk bentuk dari pengagungan nama yang dia bawa-bawa. Dia minta tapi nggak minta dengan permintaan yang kosongan. Tapi dia bawa-bawa nama yang agung. Yaitu nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka memenuhi permintaan orang yang meminta dengan membawa-bawa nama Allah, memenuhinya itu termasuk bentuk pengagungan terhadap nama yang dia bawa-bawa. Allah, lihat bagaimana Islam mengajarkan kita pengagungan kepada Rabb Jalla wa Ala sampai kepada taraf yang demikian agung. Di sini dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Kata beliau bahwa meminta dengan nama Allah itu ada dua macam. Yang pertama, as-su'alu billahi bis-sighah, yaitu minta dengan membawa-bawa nama Allah, seperti ucapan seorang kepada saudaranya, as'aluka billah, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah, aku minta kepadamu atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara contoh yang demikian ini seperti yang terdapat dalam hadis yang telah lalu, ya, di mana padanya terdapat satu kisah. Dan hadisnya sudah pernah kita sampaikan, yaitu tentang 3 orang yang sakit, kemudian mereka didatangi oleh malaikat. Masih ingat? Ya. Kemudian malaikat itu menanyakan kepada orang yang sakit itu satu persatu. Kemudian diberikanlah permintaannya. Kemudian datang kembali malaikat setelah si sakit ini sudah kaya raya, sembuh dari sakitnya, kemudian kaya raya. Kemudian datang malaikat ini dalam wujud orang yang miskin dan tidak punya. Malaikat ini bilang kepada orang itu, as'aluka billadzi a'taqal jildal hasan wal launal hasan ba'ira. Aku minta kepada engkau atas nama Zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus dan warna yang bagus. Aku minta kepada engkau seekor unta. Sini malaikat ini bilang apa? As'aluka billadzi a'taka. Aku minta kepadamu dengan nama Zat yang telah memberikan kamu ini. Maksudnya, aku minta kepadamu atas nama Allah. Ini bentuk dari as'aluka billah, meminta dengan membawa-bawa nama Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk bentuk meminta dengan nama Allah, dan ini yang kedua, adalah bertanya. As-su'alu bi syar'illahi azza wa jalla. Bertanya dan menanyakan tentang syariat Allah azza wa jalla. Ini termasuk bentuk dari meminta dengan nama Allah. Kata Syekh, ayas'ala su'alan yubihuhu asy-syara'. Kasu'al al-faqir min as-sadaqah. Was-su'al an mas'alatin min al-'ilmi wa ma syabaha dzalik. Yaitu seperti meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Seperti orang fakir yang minta harta sedekah yang memang merupakan hak dia. Ini as-su'al bi syar'illah, meminta dengan syariat Allah. Atau bertanya,
as-su'al an mas'alatin minal ilm. Menanyakan satu masalah dari hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menjadi pembahasan kita ini adalah bentuk yang pertama, meminta dengan nama Allah, membawa-bawa nama Allah Azza wa Jalla. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, apa hukum meminta dengan membawa-bawa nama Allah ini? Tadi secara tersirat sudah saya sampaikan bahwa meminta dengan membawa-bawa nama Allah Azza wa Jalla itu kembali kepada hukum asal yang namanya meminta-minta. Nah, ini yang pertama kali dibahas. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa hukmu man radda man sa'ala billahi al-karahatu aw at-tahrim hasba halil mas'ul was-sa'il. Wa huna iddatu masail. Al-mas'alatu al-ula, hal yajuzu lil insan an yas'ala billah. Perkara yang pertama dibahas, bolehkah seseorang meminta dengan nama Allah atau tidak boleh? Kata beliau, qala wa hadhihi al-mas'alatu lam yatatarraq ilayha al-muallif rahimahullah, fa naqulu awwala as-su'alu min haythu huwa makruh wa la yanbaghi lil-insani an yas'ala ahadan shay'an illa idza da'at al-hajah ila dhalik. Hukum asal minta itu dibenci. Hukum asal yang namanya meminta-minta itu dibenci dalam Islam, kecuali kalau memang ada hajat dan kebutuhan. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang dibaiat oleh Nabi, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesetiaannya. Kesetiaan untuk apa? Untuk tidak menyekutukan Allah, dan diminta untuk jangan minta kepada siapapun apapun juga. Ada 7 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaiat oleh beliau dalam hal ini. Wa alla yas'alan nasa syai'an. Dibaiat itu enggak boleh minta. Ya. Ini untuk baiat yang azim. Baiat yang berat hingga dikisahkan apabila salah seorang dari mereka ada cemetinya yang jatuh dari tunggangan dan di situ ada pembantunya, dia enggak nyuruh pembantunya untuk mengambilkan, melainkan dia turun dari tunggangannya untuk mengambilnya sendiri. Nah, ini menunjukkan akan izzil Islam, begitu mulianya orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Al-izzah, yaitu kemuliaan. Maka dikatakan oleh Syekh, qala fas-su'alu aslan makruh atau muharram. Maka yang namanya meminta-minta itu hukum asalnya adalah dibenci atau bahkan haram. Illa li hajatin aw darurah, kecuali untuk suatu hajat atau kebutuhan. Nah, faswalul mali muharram, fala yajuzu an yas'ala min ahadin malan illa idza da'at ad-darurah ila dhalik. Maka meminta harta kepada orang lain ini hukumnya adalah muharram, hukumnya diharamkan. Enggak boleh seorang minta harta kepada orang lain kecuali kalau memang ada hajat, ada darurat yang mendesak dia. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya memperingatkan dari perbuatan meminta-minta ini. Kata beliau, innal insan la yazal yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi muzhatu lahmin. Bahwa seorang
yang dia senantiasa minta, bolak-balik minta, terus-menerus minta, hatta ya'ti yaumul qiyamah. Sampai nanti dia datang di hari kiamat, wa ma fi wajhihi muzatulah. Dan tidak ada nanti di hari kiamat itu pada wajahnya sedikit pun daging, hilang daging. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan akan bahwa perbuatan ini muharram. Bahwa perbuatan ini bisa masuk ke dalam kategori kabirah minal kabair. Kenapa? Karena datangnya satu ancaman yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun meminta darurah untuk suatu kebutuhan, artinya ada darurat yang mendesak, maka ini dibolehkan dalam syariat bagi seorang yang dia didesak oleh satu darurat untuk dia minta kepada orang yang dia anggap itu mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan. Dan dalam minta-minta itu ada kalatu mafasid. Ada 3 kerusakan. Yang pertama, bahwa dengan meminta kepada orang lain terdapat padanya bahwa dia menghinakan diri. Dia menghinakan dirinya di hadapan makhluk. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa fihi naw'un minasyirk. Maka pada yang demikian terdapat satu unsur dari kesyirikan. Unsur kesyirikan. Menghinakan dirinya. Di mana dia diminta untuk hanya menghinakan dirinya di hadapan Rabbnya Jalla wa'ala. Yang kedua, terdapat padanya zulmun nafs, menzalimi dirinya. Allah muliakan dia tapi dia hinakan dengan dia meminta-minta. Wa zulmul ghair, dan ini yang ketiga, menzalimi orang lain dengan dia merepotkan orang untuk memenuhi permintaan dia. Maka tidak boleh dalam Islam seorang meminta orang lain kecuali ada hajat, ada darurat, hajat yang sifatnya darurat. Walaupun tanpa ad-darurah, tanpa adanya situasi yang darurat, maka seorang harus berusaha. Harus dia berusaha untuk dia memenuhi kebutuhannya. Dengan dia berhusnudzan kepada Allah, diikuti dengan doa, maka Allah Azza wa Jalla akan penuhi kebutuhannya biidznillah. Nah ini. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini hukum minta. Maka tidak boleh seorang meminta tanpa ada hajat dan darurat. Nah sekarang apa hukum kalau ada orang datang kepada kita, ya fulan, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Apa hukum kita memenuhi permintaannya? Nah ini pembahasan yang kedua. Memenuhi permintaan orang yang meminta, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, itu tidak lepas dari 2 keadaan. Apakah yang pertama, orang ini meminta dengan permintaan yang kosongan, su'alan mujarradah. Seperti dia bilang, wahai fulan, berikan kepadaku ini dan itu. Tolong bantu aku ini dan itu. Kata beliau, fa in kana mimma aba'ahu asy-syari' lahu fa innaka tu'tih. Kalau memang dia berhak untuk menerimanya dan kamu sanggup untuk memberikannya, bantu. Boleh kita berikan apa yang dia minta. Kal faqir yas'ala syai'an min az-zakah. Seperti orang fakir, dan kita tahu memang dia orang fakir yang datang kepada kita minta harta zakat. Dia berhak untuk menerima, dan kita juga diberi keluasan, nah kita berikan. Nah, adapun kalau permintaannya adalah syai'an muharrama,
suatu yang tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat. Permintaan untuk suatu yang haram, maka hal ini tidak boleh bagi kita untuk memberikan, disebabkan padanya terdapat bentuk kerjasama dalam dosa dan kemungkaran. Orang yang minta kepada kita harta misalnya, sumbangan untuk suatu acara kemungkaran, maka tidak boleh kita ta'awun, kerjasama dengan dia. Untuk acara bid'ah, tak boleh kita kerjasama dengan dia. Untuk konser musik amal katanya, konser amal, maka tidak boleh kita kerjasama dengan dia. Nah ini. Yang kedua kata beliau, dia minta dengan membawa-bawa nama Allah, datang kepada kita, ya fulan, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Fahadha tujibuhu wa illam yakun mustahiqqa. Dalam kondisi ini enggak perlu kamu lihat dia berhak menerima atau tidak berhak. Tidak perlu kamu melihat apakah dia orang yang berhak menerima atau tidak berhak, melainkan kamu penuhi permintaan dia selagi permintaannya itu bukan merupakan permintaan yang haram, bukan merupakan permintaan yang haram. Nah, kenapa? Karena memenuhi permintaan dia ketika itu adalah bentuk dari mengagungkan nama yang dia bawa-bawa. Ini bagian dari tauhid seseorang kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hukumnya jual hadirun. Jadi kalau ada orang minta dan dia minta dengan bawa-bawa nama Allah, lihat kepada bentuk permintaan. Selagi permintaannya itu bukan suatu hal yang merupakan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya dia minta kepada kita harta untuk membeli khamr, untuk membeli yang haram, ya. Dan selagi dalam memenuhi permintaannya itu tidak memberikan kemudaratan kepada kita. Kalau kita penuhi permintaannya, justru kita yang menjadi mudarat, termudaratkan, seperti dia minta kepada kita atas nama Allah untuk menyingkap rahasia keluarga kita. Mudarat gak buat kita? Mudarat, maka gak boleh dipenuhi. Maka selagi permintaannya itu bukan termasuk ini dan itu, maka kita tidak lagi lihat kepada orang ini apakah dia berhak menerima atau tidak. Selagi kita mampu penuhi. Kenapa? Karena dengan memenuhi permintaannya itu, meskipun dia tidak berhak menerimanya, kita telah mengagungkan nama Allah yang dia bawa-bawa. Dan dalam hal ini hadisnya adalah seperti yang disebutkan oleh al-muallif. Kata beliau, qala 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man ista'adha billahi fa'idhuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajid ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh." Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata beliau, barang siapa yang minta kepadamu atas nama Allah, fa'tu, maka berikan permintaan. Tapi dengan syarat tadi, bahwa pada permintaannya tidak terdapat dosa, atau dalam memenuhinya apa? Tidak memudaratkan kita. Ya, ini ketentuannya. Maka apabila kamu sanggup untuk memenuhi permintaan dia,
maka wajib bagimu untuk memenuhi permintaan dia dalam rangka menjaga keutuhan tauhid kamu, karena dia meminta dengan bawa-bawa nama yang kamu agungkan, yaitu nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka penuhi itu. Dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah itu yaqtadi al-wujub. Berarti hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Allahumma kecuali kalau emang kita enggak mampu. Datang seorang, ya, kantong lagi cekak, ya, tanggal tua, gitu kan? Kemudian as'aluka billah, dia habis ngaji di Ittisom gitu, bahwa nggak boleh ya menolak permintaan atas nama Allah. Ya udah, kesempatan. Ya, haji mumpung. Datang kepada ikhwannya, dia bilang as'aluka billah. Allah musta'an. Ada istafad. Langsung dipraktekkan. Dia bilang as'aluka billah 5 miliun. Saya minta kepadamu atas nama Allah 5 juta. Penuhi? Ya kalau enggak sanggup, ya enggak. Nah, tapi apabila seseorang menyanggupi permintaan saudaranya, termasuk bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memenuhi permintaan orang. Memenuhi permintaan orang tersebut sebagai bentuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak dong Ustaz, tukang minta-minta. Dong enggak enak, kan sudah dibahas sebelumnya. Apa hukum minta-minta? Iya enggak? Jadi enggak sembarangan. Ya. Karena sudah dibahas sebelumnya hukum apa? Meminta-minta. Meminta-minta hukumnya haram dan bahkan bisa termasuk dalam bentuk dari dosa besar. Ya, kecuali dia punya darurat. Bukan sekedar hajat. Bukan sekedar kebutuhan, karena kebutuhan semua orang pasti butuh. Tapi dimaksud dengan darurat artinya satu hajat yang mendesak yang dia tidak dapatkan jalan lain selain dengan hal yang demikian. Bisa terancam apakah jiwanya, apakah keselamatan istri atau keluarganya. Kalau dia tidak lakukan itu, dia terancam hal itu, terancam keselamatan. Nah, ini yang disebut dengan darurah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'atuh, perintah dari Nabi, berikan. Maka ini hukumnya adalah wajib, ya, selagi ya persyaratan-persyaratan tadi dipenuhi. Ya, selagi persyaratan-persyaratan tadi dipenuhi. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, "Lianna fi i'ta'ihi ijabatan bihajatihi wa ta'dhiman lillahi 'azza wa jalla alladhi sa'ala bih." Karena dengan memenuhi permintaan orang itu, padanya terdapat dua kemanfaatan. Yang pertama adalah ijabatan lihajatihi. Kita telah menutupi hajat darurat dia. Berarti kamu sudah menolong saudaramu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang nafas itu bikin dia nafas. Tadinya sesak dia nafas. Iya, nafas, dibikin bernafas. Maksudnya dia melegakan, melonggarkan kehidupan seorang mukmin di dunia. Apakah karena himpitan hutang? Ya, atau karena memang dia tidak memiliki harta untuk dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, nafas. Dia jadikan orang itu lega. Ya, dari kurbah. Kurbah itu adalah suatu ya kesulitan di atas kesulitan.
dari kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelonggaran kepada dia, kemudahan pada dia dari kesulitan di hari kiamat. Ganjarannya besar, ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Ya. Siapa dari kita yang tidak menginginkan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita di akhirat? Maka kuncinya tadi bantu saudara kita. Nah, adalah dengan kita membantu saudara kita. Ini manfaat pertama. Hajatan ijabatihi atau fi i'ta'ihi ijabatan li hajatihi. Yang kedua adalah yang menjadi pembahasan kita, wa ta'ziman lillahi azza wa jalla alladhi sa'ala bi. Padanya terdapat bentuk pengagungan kepada Allah azza wa jalla yang namanya dibawa-bawa dalam permintaannya. Nah, ini syahid dari pembahasan bahwa pada memenuhi permintaan, itu dengan memenuhi permintaan, orang yang meminta dengan nama Allah azza wa jalla, padanya terdapat apa? At-tauhid. Padanya terdapat at-tauhid. Makanya jazanya, balasannya itu bukan main-main. Orang yang merealisasikan tauhid dalam bab ketiga dari kitab tauhid, fama jazaoh? Apa balasannya? Ajibu ya ikhwan. Apa jawabannya? Apa balasan yang tertinggi yang diganjar oleh Allah? Allah ganjar kepada orang yang memurnikan tauhid. Dukhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Dia akan masuk ke surganya Allah tanpa proses hisab dan tanpa proses adab. Makanya hal ini tidaklah mudah. Hal ini tidaklah mudah untuk seorang mencapai derajat yang demikian. Nah, kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, apakah seseorang dalam meminta dengan nama Allah boleh dengan menggunakan lafal yang lain? Dan kita mengetahui bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu ada banyak. Dia mengetahui nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, dan yang lain sebagainya banyak. Apakah harus yaktasir, membatasi dengan mengucapkan as'aluka billah? Atau boleh dia ucapkan as'aluka misalnya bir-Rahman, as'aluka bil-Wahhab. Dia ganti nama Allah itu dengan nama Allah yang lain. Boleh dia gunakan nama Allah Azza wa Jalla yang mana saja. Nah, boleh dia gunakan nama Allah Azza wa Jalla yang mana saja. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis yang lalu, di mana malaikat itu berkata, as'aluka billadhi a'taka al-laun al-hasan. Aku minta kepadamu atas nama Zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus dan warna yang bagus. Jelas ya? Nah, kemudian pada hadis ini juga terdapat masalah-masalah yang lainnya, di mana masalah yang berikutnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man ista'adza billahi fa'idhu." Dan barang siapa yang minta perlindungan atas nama Allah, ista'adza billah, minta kepadamu perlindungan atas nama Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang mengucapkan a'udzu billah, aku minta perlindungan kepada Allah darimu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Barang siapa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka lindungilah dia. Maka lindungilah dia. Nah, maka apabila ada orang mengatakan, dia bilang a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu, maka orang ini harus kita jauhi. Ya. Artinya tidak lagi kita ganggu dia, tidak lagi kita dekati dia. Kenapa? Karena dia telah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kita. Maka kata Syekh, qala fa innahu yajibu 'alaika an tu'idhah li'annahu ista'adha bi'azim. Maka ketika itu wajiblah atasmu untuk kamu melindungi dia. Maksudnya melindungi dia artinya bukan malah mendekati dia. Karena dia telah berlindung kepada Allah dari kita.
maka hindari sudah. Putus. Kenapa? Karena dia telah berlindung kepada Allah. Yang kita menjauhi dia, dengan itu berarti kita telah memenuhi permintaan dia, yaitu melindungi dia sebagaimana dia telah berlindung kepada Allah. Lianna usta'adha bi'azim, karena dia telah berlindung kepada zat yang maha agung. Nah, ini serupa dengan yang sebelumnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, man sa'ala billahi fa'tuh. Barang siapa yang meminta kepada Allah, penuhi. Dan pada isti'ad, meminta perlindungan, terdapat juga di dalamnya at-talab. Terdapat di dalamnya juga permintaan. Ya, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita lindungi dia. Jadi kita tidak lagi dekati dia, tidak lagi kita ganggu dia. Kenapa? Karena dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apabila seorang misalnya dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dari perkara yang wajib, seperti seorang anak yang kita perintahkan untuk salat, kemudian dia berkata, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Apa kita lindungi dia? Sebagai bentuk perlindungan, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, nama yang dia bawa-bawa dalam mohon perlindungannya. Seperti seorang yang misalnya kita larang untuk minum khamr, kemudian orang itu mengatakan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah dari. Apa kita lindungi dia? Tentu jawabnya adalah tidak. Tentu jawabnya adalah tidak. Maka dikatakan oleh Syekh, qala lakin yustathna min dzalika law ista'adha min amrin wajibin alaih fala tu'idhu. Tapi dikecualikan dalam kondisi ini seperti seseorang yang dia minta perlindungan kepada Allah dari perkara yang wajib untuk dia kerjakan, maka jangan lindungi dia. Jangan kamu lindungi dia. Lihat antuzimahu bi salatil jamaah, seperti seorang yang kamu haruskan dia untuk salat berjamaah, kemudian dia bilang, "A'udzubillahi mink." Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka tetap kita perintahkan dia untuk tetap salat. Seperti orang yang berlindung kepada kita dari meninggalkan perkara yang haram, kemudian dia katakan, "A'udzubillahi mink." Bukan kita jauhi, bahkan terus kita perintahkan dia untuk dia tetap meninggalkan perkara yang haram. Nah, adapun selain dalam kondisi ini, maka wajib bagi seorang untuk dia penuhi permintaannya sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitab At-Talaq dari Abi Usaid radhiyallahu taala anhu, dikatakan, lamma qalat ibnatul Jaun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang wanita yang disebut dengan ibnatul Jaun, yang dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita ini melihat Rasulullah, maka dia mengatakan, "Na'udzubillahi min." Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita ini, "Laqad udti bi'azim." Kamu telah mohon perlindungan dengan zat yang maha agung. Lalu kata Rasulullah, "Ilhaqi bi ahlik." Pulang kamu ke keluargamu. Dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan disuruh dia pulang kembali kepada keluarganya. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga akhirnya tidak menikahinya. Nah ini. Maka wajib bagi kita untuk, kalau kita dapati seorang yang mengatakan na'udzubillahi min, untuk kita lindungi dia sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Masalah yang lain, qala wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang memanggil kalian,
maka sambutlah panggilannya. Datanglah, datangi. Tapi yang dimaksud dengan panggilan di sini adalah panggilan lil ikram, yaitu undangan. Ya. Dan bukan an-nida, bukan panggilan ya fulan, kemarilah, bukan. Tapi panggilan di sini adalah panggilan lil ikram, yaitu berupa undangan. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa zahirul hadits wujubu ijabati ad-da'wah fi kulli da'wah. Maka berdasarkan lahiriah dari hadis ini, menyambut undangan apapun itu, hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Wa huwa madhhab adh-dhahiriyyah wa jumhur ahli al-'ilm annaha mustahabbah illa da'watil 'urs. Dan ini madhab adh-dhahiriyyah, sedangkan jumhur ahli al-'ilm, itu mayoritas ulama pendapatnya mengatakan menyambut undangan itu hukumnya mustahab, kecuali kalau undangannya adalah undangan perkawinan. Maka undangan, apabila seorang diundang berdasarkan hadis dan berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh, hukumnya adalah wajib. Apakah undangan perkawinan, ya, atau walimatul khitan misalnya, atau undangan makan, buka puasa bersama, berdasarkan hadis hukumnya adalah wajib. Wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang memanggil kalian, itu mengundang kalian, maka sambutlah, itu datanglah, penuhi undangannya. Nah, tapi dalam memenuhi undangan disyaratkan padanya beberapa syarat. Hukumnya wajib selagi terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang pertama disebutkan, kata beliau, an yakuna ad-da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusan. Yang mengundang itu bukan termasuk orang yang dia wajib bagi kita menghajarnya atau disunnahkan bagi kita menghajarnya, yaitu memboikotnya. Ini kembali kepada hukum apa? Hajrul mubtadi', menghajar ahlul bid'ah atau menghajar ahli maksiyah. Dan masalah al-hajar itu kembali kepada al-maslahah. Apakah maslahat ammah, maslahat yang sifatnya umum, atau maslahat yang sifatnya khusus? Yang umum seperti misalnya melindungi kaum muslimin dari kejahatan dia. Tapi kalau nggak mampu melindungi kaum muslimin dari kejahatan dia, sedangkan kamu ingin berlindung dari dia, boleh bagi kamu untuk menghajar orang itu. Seperti misalnya orangnya lemah, sedangkan yang mau dia boikot itu adalah seorang tokoh. Yang lemah nggak mampu untuk memboikot tokoh yang kuat. Tapi di sini masih ada maslahat khassah, maslahat yang sifatnya apa? Khusus berkaitan dengan diri dia. Dia ingin selamat, maka boleh bagi dia untuk menghajar dalam rangka menjaga keselamatan dirinya dan juga agamanya. Nah, maka yang mengundang yang merupakan syarat yang pertama, dia bukan orang yang wajib diboikot atau mustahab diboikot. Ya, tapi masalah boikot memboikot ini kembali lagi, itu kembali kepada dua kemaslahatan tadi. Yang kedua kata beliau, alla yakuna hunaka munkar fi makani da'wah. Fa in kana hunaka munkar fa in amkana izalatu wajib 'alaihi al-hudur li sababain. Ijabatu ad-da'wah wa tabdil munkar. Tak boleh di sana ada satu kemungkaran yang terjadi. Artinya di tempat yang akan kita datangi. Enggak boleh di situ adanya kemungkaran. Ya, seperti misalnya musik, seperti misalnya dihidangkan di sana khamar, seperti terjadi di sana percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, cipika-cipiki. Ya, di mana orang sekarang menganggap hal itu adalah bentuk dari toleransi yang tinggi. Padahal itu adalah bentuk tidak adanya kecemburuan terhadap agama Allah Azza wa Jalla.
Nah ini. Maka kalau di situ ada kemungkaran, dilihat kepada dirimu. Ya. Apakah kamu termasuk orang yang mampu mengingkari kemungkaran itu, atau kamu tidak mampu mengingkari kemungkaran itu? Yang mampu seperti misalnya kamu adalah tokoh di negeri itu, gitu ya, yang bisa menyetop satu acara kalau memang itu mungkar, atau orang yang disegani di keluarga, orang yang paling dituakan, kemudian yang muda-muda mengadakan acara, kemudian antum diundang, antum punya wewenang untuk menyetop acara tersebut. Ya. Adapun antum bukan termasuk dari orang yang memiliki wewenang, kemudian merasa bahwa diri antum mampu, lantas yang terjadi adalah menimbulkan kerusakan dan kemungkaran lebih besar, tentu hal ini adalah perkara yang tidak diinginkan. Maka ayolah hadirun, lihat kepada diri kita. Maka kata beliau, fa in amkana izalatuhu, kalau kamu termasuk orang yang mampu, kemudian kamu diundang, di situ ada kemungkaran dan kamu mampu mengingkari kemungkaran itu, maka wajib bagimu hadir. Wajib bagimu untuk datang ke tempat itu dikarenakan dua sebab. Yang pertama, ijabatul da'wah, adanya undangan jadi. Dan yang kedua adalah taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Wa in kana la yumkinu izalatu haruma alaihi al-hudur. Tapi kalau kamu bukan orang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran itu, maka haram hukumnya untuk kamu hadir di sana. Lianna hudurahu yastalzim ithmuhu. Karena dengan dia hadir di situ berarti dia akan terjerumus ke dalam dosa dan dia pun akhirnya juga akan berdosa. Nah ini. Ini syarat yang keberapa, kawan? Syarat yang kedua, ya. Enggak boleh di situ ada apa? Ada kemungkaran. Ya, jadi kalau bersih dari kemungkaran hadir. Tapi kalau misalnya ada kemungkaran, tergantung kau mampu untuk mengingkari atau tidak. Syarat yang ketiga, an yakuna da'i musliman, wa illa lam tajib al-ijabah. Wajibnya menyambut undangan, wajib menyambut undangan. Itu syaratnya kalau yang undang muslim. Yang undang ke acara itu adalah muslim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi, kewajiban muslim atas saudaranya ada 6 dan di antaranya disebutkan idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Nah, sekarang kalau yang mengundang itu bukan orang Islam dan tidak terdapat padanya kemungkaran, nah, maka kembali kepada hukum asal fil asya adalah al-ibahah. Boleh menyambut undangannya, terlebih lagi apabila orang tersebut adalah di antara orang-orang yang diharapkan darinya keislamannya. Boleh kita menyambut undangan selagi tidak terdapat di situ kemungkaran dan bukan merupakan ritual ibadah. Bukan merupakan ritual ibadah. Tapi yang dibahas pada syarat yang ketiga di sini berkenaan dengan hukum wajibnya. Wajibnya itu kalau yang mengundang adalah siapa? Muslim, maka wajib menyambutnya. Yang keempat kata beliau, alla yakuna kasbuhu haraman. Yang mengundang penghasilannya bukan penghasilan yang haram. Bukan gembong narkoba. Ya. Seorang gembong narkoba mengundang untuk makan, maka haram. Kenapa? Karena kasbuhu haram. Lianna ijabatahu tastalzim an ta'kula ta'aman haraman wa hadha la yajuz. Karena menyambut undangan orang ini, itu berarti kamu akan makan makanan yang haram dan ini tidak dibolehkan. Berdasarkan pendapat sebagian ahlul ilm.
Berdasarkan pendapat sebagian ahli. Di mana sebagian ulama lain mengatakan, maka muharraman likasbihi fa innama ithmuhu 'ala al-kasib la 'ala man akhadahu bi tariqin mubah min al-kasib. Sedangkan pendapat ulama lain mengatakan sebaliknya. Pendapat yang pertama tadi apa? Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena penghasilannya apa? Haram. Kalau kau makan dari dia, berarti kamu makan dari penghasilan yang haramnya dia itu. Ini pendapat siapa? Sebagian ulama. Di mana yang lainnya mengatakan maka muharraman likasbi. Harta yang haram disebabkan karena cara mencarinya. Fa innama ithmuhu 'alal kasib. Maka dosanya bagi orang yang mencari dengan cara yang salah tadi. Maling dapat harta dari apa? Mencuri 5 juta. Haram bagi si maling makan harta itu. Ya. Koruptor korupsi uang negara 5 miliar. Haram bagi si koruptor makan harta yang 5 miliar. Fa innama itsmu 'alal kasib. Dia yang berdosa. Yang berurusan langsung itu dia, maka dia yang berdosa. La 'ala man akhadhahu bi tariqin mubah min al-kasib. Dan tidak berdosa orang yang mengambil dari si pencuri tadi, si koruptor tadi dengan cara yang mubah, dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Seperti misalnya koruptor ngundang makan. Haram bagi si koruptor untuk makan harta korupsinya. Tapi seorang yang tidak tahu menahu, dia datang hanya karena undangan, maka dia tidak berdosa untuk makan makanan dari hasil korupsi orang ini. Kenapa? Karena dia mengambil itu dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Apa itu? Undangan. Ngerti ya? Maling habis ngerampok, tiba-tiba ngasih hadiah. Maka antum terima hadiah. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, antum tidak berdosa. Kenapa? Karena mengambil dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Pemberian hadiah. Ya. Tapi siapa yang berdosa? Al-mubashir. Orang yang berurusan langsung. Si maling itu, si koruptor itu. Dia yang berdosa. Jelas? Ini ya, harta, kalau harta itu dinilai haram dari cara mencarinya. Dan ada tinjauan lain. Haram ditinjau dari zatnya. Seperti misalnya B2. Apa B2? Babi. B1 anjing. Ya. Ini meskipun mencarinya itu mubah dengan cara yang mubah, tapi tetap disebabkan zatnya itu haram, maka haram juga untuk memakan. Paham ya, ikhwan? Ya. Begitu juga seperti al-khamar dan yang semisalnya. Dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa hadzal qaul wajihun qawi. Dan ini adalah pendapat yang kuat kata beliau. Itu yang mengatakan apa? Tidak haram bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang mubah. Tidak haram bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang mubah. Bidalil, kata Syekh, dengan dalil anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman li ahli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari orang Yahudi makanan yang makanan itu dia beri makan untuk keluarganya. Wa akala min asy-syati allati ahdatu lahu al-yahudiyyah bi Khaybar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan potongan kambing yang dihadiahkan oleh perempuan Yahudi ketika di Khaybar. Wa ajaba da'watal yahudi, dan ketika seorang Yahudi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyambut undangan si Yahudi ini. Wa minal ma'lum anna al-yahud
mu'dhamuhum ya'khudhuna riba, dan sudah dimaklumi bahwa orang Yahudi mayoritas mereka makan harta riba, wa ya'kuluna as-suhud, dan memakan harta yang haram. Jelas ya? Maka ini yang kuat bahwa tidak haram bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang mubah. Ini syarat yang keempat. An yakun alla yakuna kasbuhu haraman. Nah, kemudian kata beliau menambahkan dalam syarat yang keempat ini berkenaan dengan cara mencari harta dengan cara yang haram tadi. Qala wa 'ala al-qaul al-awwal, sedangkan menurut pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Haram bagi kita makan, meskipun kita cuma diundang. Kenapa? Karena orang itu mengambilnya dengan cara yang haram. Dan menurut pendapat yang pertama, kata beliau, fa innal karahata taqwa wa tad'ufu hasba kathratil malil haram wa qillatihi. Bahwa yang namanya haram atau makruhnya atau diharamkannya hal ini bagi seorang untuk makan dari undangan orang yang penghasilannya haram, haramnya itu semakin kuat dan bisa melemah hasbakah mal haram wa qillatihi, tergantung banyak sedikitnya persentase harta haram pada penghasilan orang. Karena bisa jadi seorang itu penghasilannya bukan cuma dari satu pintu, bukan cuma korupsi aja, tapi ada gajinya dia sebagai pejabat. Undang bercampur harta haram dengan harta halal. Ya, maka haramnya itu menguat dan melemah. Kata beliau sesuai apa? Banyak sedikitnya harta haram yang mengambil bagian dari hartanya dia itu. Jadi paham ya? Nah, maka kata beliau qala فَكُلَّمَا كَانَ الْحَرَامُ أَكْثَرَ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ أَشَدَّ. Maka semakin banyak persentase harta haram orang ini, maka semakin dibenci. Ya, semakin haram bagi kita untuk menghadirinya. وَكُلَّمَا قَلَّ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ أَقَلَّ. Dan sebaliknya, kalau persentasenya semakin sedikit, begitu pun juga ya semakin melemah ya hukumnya. Nah, ini tergantung kondisi. Tapi kalau seorang misalnya dia tidak punya penghasilan kecuali dari harta yang haram, maka tidak berlaku ya pembahasan ini. Artinya semuanya hartanya haram. Menurut pendapat yang pertama adalah haram menyambut undangan orang ini. Ya, haram hukumnya menyambut undangan orang. Tapi seperti yang telah diketahui, bahwa yang kuat adalah pendapat yang keberapa? Syekh menguatkan pendapat yang kedua, bahwa haram bagi siapa? Bagi orang yang berurusan langsung, dan tidak haram bagi yang mengambilnya dengan cara yang dibolehkan. Syarat yang kelima, alla tatadammanil ijabatu isqata wajibin aw ma huwa awjab minha. Dalam menyambut undangan orang tersebut tidak boleh terdapat padanya satu keadaan kalau seorang itu menyambut undangannya berarti dia menggugurkan yang wajib, meninggalkan yang wajib, menelantarkan yang wajib. Kewajiban yang lebih kuat lainnya, seperti misalnya menegakkan salat, disebabkan karena menyambut undangan yang hukumnya wajib, yang lebih wajib jadi dia tinggalkan, sehingga dia meninggalkan salat atau sampai keluar dari waktunya. Nah, fa in tarammanat dzalika harumatil ijabah. Kalau terkandung hal yang demikian, maka haram hukumnya ya menghadiri undangan tersebut. Ya. Atau seperti misalnya seseorang yang pada waktu yang bersamaan dia mendapat undangan dan dia juga harus memenuhi kebutuhan orang tuanya, ibunya yang memanggil dia, maka di sini ada yang lebih wajib untuk dia tinggalkan, untuk dia kerjakan
yaitu apa? Adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kecuali kalau ibunya ridha. Nah, seperti itu. Yang keenam kata beliau, qala alla tatadammana dararan 'ala al-mujib. مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهلها المحتاجين إلى وجوده بينهم. Dan juga selagi tidak terdapat dengan dia menyambut undangan orang itu, bahwa orang itu akhirnya jadi termudaratkan. Seperti misalnya dia harus menempuh perjalanan yang jauh hingga akhirnya dia meninggalkan anak keluarganya yang butuh kepada dia, sehingga akhirnya dia menelantarkan mereka. Maka dalam kondisi yang seperti ini, maka gugurlah kewajiban untuk menyambut undangan tersebut. Nah, gugurlah kewajiban untuk menyambut undangan tersebut. Nah, ini pembahasan tentang menyambut undangan. Wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mengundang kalian, maka hadirilah undangan tersebut. Yang pertama, bahwa undangan di sini hukum menyakup semua undangan. Ya, di sana ada mazhab jumhur yang mengatakan selain undangan pesta pernikahan hukumnya mustahab. Tapi yang dikuatkan Syekh Al-Utsaimin, ini mencakup semua undangan, hukumnya wajib. Tapi dengan syarat yang disebutkan sampai 6 tadi. Selanjutnya qala wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafihu. Barang siapa yang berbuat kepadamu suatu kebaikan, suatu perkara yang ma'ruf, suatu ihsan, ya, suatu kebaikan, seperti misalnya memberi kepadamu hadiah sekali, 2 kali, ya, karena sekali saja sudah bisa disebut sebagai apa? Sebagai ihsan. Apalagi ini dia menolongnya berkali-kali. Bantu dia dicarikan pekerjaan, misalnya. Dicarikan istri misalnya, jodohkan. Ya, belum lagi dibantu lagi biaya pernikahan. Masya Allah. Ya. Ini bagus nggak? Bagus atau nggak bagus sih, Mas? Ya. Nah, ini ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Ya. Atau yang lainnya. Maka kepada orang yang berbuat baik kepada kita, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, maka balas. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk balas budi. Dan pada yang demikian ini terdapat secara tersirat tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan membalas kebaikan orang. Tersirat ajaran tauhid di mana seorang tidak punya jasa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya hutang budi kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Fakafi'uh. Selain itu bentuk ihsan kepada sesama orang baik, ya kita baikin gitu kan. Padanya juga terdapat kesempurnaan tauhid, di mana kalau sudah dia balas, berarti dia tidak lagi punya hutang budi. Hatinya hanya ta'alluq, bergantung kepada Rabbnya Subhanahu wa taala semata. Nah itu. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk al-mukafaah, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, kata beliau, Syekh mengatakan walil mukafaati faidatan. Pada perbuatan membalas budi baik orang yang berbuat baik kepada kita terdapat padanya 2 faidah, 2 keberuntungan. Yang pertama, tasjid dawil ma'ruf ala fi'lil ma'ruf. Dengan kita membalas berarti kita terus memotivasi orang untuk berbuat baik. Oh, ternyata orang yang kita baiki itu orang yang ngerti balas jasa. Meskipun orang itu tidak minta dibalas. Ya. Tapi dengan seorang membalasnya,
maka dia akan terus berbuat baik. Sehingga takthurul khairat, semakin banyaklah orang berbuat kebaikan. Mukafa'ah, bukan jadi seperti orang yang masa bodoh. Justru Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan asy'ur, hal-hal yang demikian. Yang kedua, annal insan yaksuru biha adh-dhul alladhi hadala lahu bi sun'il ma'ruf ilaih. Karena dengan membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita, berarti dengan itu dia telah mengangkat dirinya dari kehinaan yang mungkin didapat dengan orang lain berbuat baik pada dia, dibantu. Enak dibantu, tapi seseorang menjadi lemah, seseorang menjadi hayyin, menjadi hilang izzahnya, hilang kemuliaannya. Seperti itu. Tapi dengan dia mukafa'ah, dia membalas budi baik orang tersebut, dia angkat dirinya dari kehinaan tersebut. Lianna man sana'a ilaika ma'rufan fala budda an yakuna fi nafsika riqqatan lahu. Karena orang yang berbuat baik kepadamu, pasti kamu akan condong kepada dia. Wa idza radadta ilaihi ma'rufahu zala 'anka dzalik. Tapi kalau kamu balas kebaikan dia, maka hilang perasaan itu darimu. Hilang perasaan itu darimu. Dan faedah yang lain yang tadi saya sebutkan, padanya terdapat apa? At-tauhid. Bahwa seorang tidak memiliki hutang jasa kepada siapapun kecuali kepada siapa? Kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah yang telah menganugerahkan segala macam nikmat. Hanya kepadanya saja dia menghamba dan hanya kepadanya saja dia condong. Demikian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Gimana kalau orang tersebut yang terus dibaikin, terus dibantu, terus diangkat ekonominya dengan dibantu sedekahnya, dibantu zakatnya, dan seterusnya. Orang fakir, orang yang tidak punya, jangankan harta, pekerjaan saja dia serabutan. Bagaimana dia harus mukafa'ah? Bagaimana dia harus membalas jasa orang yang telah berbuat baik kepadanya? Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan. Maka beliau memberikan solusi. Kata beliau, "Falam tajidu ma tukafi'uh." Kalau kamu tidak dapatkan sesuatu yang bisa kamu balas dengannya, kamu enggak punya harta untuk membalas jasa dia. Kamu tidak punya kedudukan yang dengannya kamu balas kebaikan orang. Falam tajidu ma tukafi'uh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, wad'u lahu, maka doakan dia. Doakan kepadanya kebaikan. Betapa banyak orang berbuat baik kepada kita, kita enggak mampu, tak berdaya untuk kita apa? Membalas kebaikannya. Maka kita punya apa? Doa. Wala tabkhal fi du'aika ikhwan. Maka jangan kita bakhil dengan doa kita. Orang yang telah berbuat baik dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, ud'ulah, doakan kebaikan. Nah, para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah, ud'ulah, doakan mereka. Begitu pula para du'at wal asatidzah, doakan mereka. Doakan kebaikan kepada mereka. Begitu pula para muhsinin, para donatur yang membantu dakwah ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah giring hati-hati mereka. Doakan mereka. Wala tabkhal fi du'aik. Jangan bakhil dalam berdoa, apalagi kita di bulan suci Ramadan. Doakan mereka berbuat baik. Nah, fad'u lahu, doakan dia. Nah, ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Syekh, qala wa kadzalika al-fakir idza lam yajid mukafa'atal ghani. Maka orang fakir kalau dia enggak mampu membalas budi baik orang kaya, fa innahu yad'u lahu. Maka dia doakan saudaranya itu. Wa yakuna ad-du'a ba'da al-ihda' mubasharatan. Dan yang namanya doa hendaknya itu diucapkan langsung setelah dia diberikan bantuan. Orang didatangi oleh orang yang dia ingin membantu, kemudian diberikan kepada bantuan, ya, maka langsung dia berdoa, jazakallahu khair, ahsanallahu ilaik, wa ghafarallahu walidaik. Semoga Allah berikan balasan kepadamu yang dengan balasan yang baik, mengganjarmu dengan pahala yang besar di surga. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tuamu. Semoga Allah tambahkan dan barakahkan hartamu. Semakin banyak doa yang kita sampaikan, itu semakin baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sampai kamu tunjuki kepada dia kalau kamu telah membalas budinya walaupun dengan hanya doa. Bukan cuma syukran. Atau bahkan ada yang lupa untuk mengucapkan doa setelah menerima bantuan. Makasih ya. Atau kamsi ya. Terus ngeloyor. Ini bukan doa. Bahkan jazakallah khair adalah doa. Tapi kalau ditambah dengan doa-doa yang lain, jazakallah khair, semoga Allah limpahkan hartamu, Allah ganti dengan yang baik, Allah sembuhkan orang yang sakit di keluarga. Jangan bakhil dalam mendoakan. Semoga Allah tambahkan ilmu, memberikan taufik kepadamu, keluargamu, Allah perbaiki anak keturunanmu. Hatta taru ka'annakum qad kafa'tum. Hingga kamu tunjuki kepadanya seolah-olah kamu telah balas budinya. Jangan mingkem. Nanti mingkem? Jangan mingkem. Nah, ini bagian dari adab kepada sesama dan adab juga kepada Allah. Kenapa? Karena tadi ketika seorang telah tunjukkan bahwa dia telah membalas budi orang baik itu, dia tidak punya hutang jasa kepada siapapun. Nah, itu penting. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ini insyaallah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah azza wa jalla tambahkan ilmu kita, memberikan taufik kita semua untuk mengerjakan amalan yang saleh, terlebih khusus di sisa-sisa terakhir dari bulan yang mulia ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah azza wa jalla perbaiki kita, keluarga kita, anak keturunan kita, istri-istri kita. Dan semoga Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Tayyib, saya mohon maaf, pertanyaan mungkin bisa disimpan di kajian Ustaz Rizki. Lain kali insyaallah kita jawab pertanyaannya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ikhwah sekalian yang ingin menyalurkan zakat infak sedekah sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kami dari panitia zakat kajian Islamiyah Jakarta ada lembaga zakat kita, zakat muslim. Pada tahun ini kembali mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk bisa menyalurkannya melalui rekening Yayasan Al-Muhajirin wal Ansar, yang saya rasa banyak dari antum sudah memiliki nomor rekeningnya, dan juga nomor rekening BRI atas nama Ahlus Sunnah Jakarta, atau menyerahkannya langsung kepada panitia Al-Akh Abu Bakar Didi. Dan kepada ikhwah yang termasuk dari
teman-teman al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 jenis para mustahik zakat yang membutuhkan bantuan. Semoga Allah Azza wa Jalla penuhi kebutuhan mereka. Kami juga berencana menyalurkan dengan segera harta zakat tersebut, sehingga target kita seperti pada tahun-tahun yang lalu, tidak masuk bulan haji kecuali harta zakat itu sudah habis. Jadi nggak ada yang kita simpan, nggak ada yang dibikin ngendon dana itu, ya, atau dibikin rumah sakit, bikin ambulan, atau buat modal usaha. Kita nggak gituin. Pengelolaan kita selama ini berdasarkan bimbingan dari para ulama, untuk para fuqara kebutuhannya kita penuhi untuk setahun. Tapi itu juga kalau dananya ada. Kalau nggak ada ya enggak. Gitu. Persentase. Ya, kita berikan persentase. Nah, begitupun juga al-miskin, begitu pula al-gharim, orang yang berhutang. Nah, untuk orang yang berhutang, pengolahan kita penuhi kepada orang yang memberikan hutang, enggak kita berikan secara langsung. Dan semua juga dengan metode check and recheck. Dengan check and recheck itu yang kita lakukan. Maka bagi ikhwah sekalian yang merupakan para muzakki bisa mengalokasikan untuk bisa mengamanahkan untuk kami alokasikan dana zakat tersebut kepada mereka yang muhtajin dari para asnaf ats-tsamaniyah, 8 asnaf ahli zakat, dan kita prioritaskan pemberian kepada fuqara dari Ahlus Sunnah yang ada di kantong-kantong salafiyin. Dari mereka adalah apabila ada dari para duat yang muhtajin terlebih dahulu, kemudian ikhwanna salafiyin, kemudian baru para simpatisan dakwah salafiyun. Itu yang kita lakukan dalam pengelolaan zakat ini yang sudah berlaku pada tahun-tahun yang lalu. Demikian informasi ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.